Banyak yang mengira cakram floating hanya gimmick visual, biar kelihatan ala-ala motor racing. Padahal faktanya, desain ini lahir dari persoalan paling mendasar dalam rekayasa material, yaitu ekspansi thermal dan distribusi tegangan. Jadi saat kita melakukan pengereman, maka energi dari putaran roda akan dikonversi menjadi panas melalui gesekan antara kampas dan piringan cakram, sehingga suhu pada piringan cakram bisa naik. Tapi masalahnya, pada bagian terluar piringan cakram yang langsung bergesekan dengan kampas rem, kenaikan suhunya ini jauh lebih brutal dibandingkan dengan bagian tengahnya. Dan hasilnya, bagian luar ingin memuai lebih besar tapi tidak dengan bagian tengahnya, sehingga fenomena ini bisa memicu terciptanya thermal stress. Dan hasilnya, permukaan piringan cakram tidak lagi rata, sehingga dapat mengurangi kemampuan pengereman. Dan jika ini terus berulang, maka kampas rem bisa makan secara tidak merata, serta bisa menimbulkan getaran. Dan disinilah floating disc beraksi, dimana pada cakram floating, bagian piring luar atau rotor gesek tidak terkunci mati ke carrier atau dudukannya, karena ia dihubungkan dengan pin yang memberikan toleransi gerak mikro, baik ke arah radial ataupun aksial. Dan toleransinya pun dibuat mengikuti jenis material piringan cakramnya. Ada yang 0,5 bahkan 1,5 mm, tergantung dari merek pabrikan. Sehingga hasilnya, piringan cakram tetap memiliki ruang gerak saat ekspansi thermal terjadi, tapi juga tetap rigid saat menerima gaya pengereman.